Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai refleksi diri, mengenai apa yang telah kamu pelajari dari beberapa materi sebelumnya dari proyek pengimplementasian, blue ekonomi, green ekonomi, dan juga circular ekonomi. Hasil yang dicapai yaitu target utama, di mana semua fitur utama aplikasi berhasil dikembangkan dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua, capaian kuantitatif, mampu memberikan peningkatan efisiensi sebesar 40% dan juga penghematan biaya sebanyak 25%. Adanya feedback positif dari klien yang sehingga sangat puas dengan proyek yang telah dibuat secara intuitif dan juga responsif. Pentingnya merefleksi diri dalam setiap proyek yang telah dibuat, yaitu agar nantinya dapat mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan setelah menyelesaikan proyek, dan juga mengerti dampak pengembangan keahlian yang menjadi lebih terarah dengan adanya refleksi yang lebih mendalam. Adapun metode dari refleksi diri yang digunakan yaitu mengenai jurnal harian atau mencatat pengalaman kegiatan apa saja yang terjadi selama pembelajaran ataupun proyek berlangsung. Yang kedua, berdiskusi dengan kelompok agar dapat melihat apa sih sebenarnya permasalahan-permasalahan dengan sudut pandang dan juga mendapatkan solusi yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu observasi, dengan mengamati proses kerja dan meminta umpan balik dari rekan satu tim. Momen atau milestone yang penting selama proyek yaitu saat peluncuran proyek, di mana antusiasme yang cukup tinggi dengan kolaborasi aktif dari seluruh anggota tim. Yang kedua, krisis di tengah proyek, di mana menghadapi bug kritis yang memerlukan pivoting strategi pengembangan dan penyelesaian di akhir dengan keberhasilan melampaui ekspektasi klien dengan fitur tambahan. Adapun pembelajaran yang pertama yaitu mengenai manajemen waktu, di mana pada manajemen waktu tersebut diharapkan mengutamakan tugas berdasarkan urgensi dan juga dampaknya. Tidak hanya itu, juga harus memiliki perencanaan yang efektif, menyusun jadwal dan juga buffer waktu untuk antisipasi permasalahan. Dan yang terakhir, harus mengeksekusi proyek secara disiplin, menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal tanpa adanya penundaan terlebih dahulu. Kemudian pembelajaran yang kedua atau refleksi yang kedua yaitu mengenai kerjasama tim. Diharapkan mampu memberikan komunikasi yang terbuka dalam diskusi rutin ataupun menggunakan platform komunikasi yang lebih efektif. Tidak hanya itu, resolusi konflik pada fokus dan juga solusi, bukan hanya menyalahkan satu sama lain. Dan yang terakhir, pembagian peran memanfaatkan kekuatan masing-masing anggota tim. Pembelajaran atau refleksi yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga dapat menemukan akar permasalahan dengan analisis data. Kedua, menganalisis sistematis, mengurai kompleksitas menjadi komponen yang lebih sederhana serta memberikan solusi kreatif dalam mengembangkan pendekatan inovatif untuk tantangan yang kompleks. Pembelajaran yang keempat yaitu mengenai adaptasi dan juga fleksibilitas, di mana kita diharapkan mampu menerima perubahan sebagai bagian dari norma pengembangan sebuah proyek, merevisi strategi berdasarkan kondisi dan juga kebutuhan yang baru, serta menerima masukan secara terbuka terhadap kritik konstruktif untuk perbaikan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, diharapkan juga mampu mengimplementasikan perubahan-perubahan dengan tetap mempertahankan tujuan utama. Adapun pembelajaran yang kelima mengenai penguasaan teknologi dan juga tools yang baru, di mana tools manajemen project, Jira untuk pelaksanaan tugas, GitHub untuk kontrol semua versi, Figma untuk mendesain UI dan juga UX, serta proses pembelajaran melalui tutor online, belajar dari rekan tim dan juga praktik langsung. Penugasan teknologi dan juga tools memiliki dampak yang efisiensi, yaitu waktu pengembangan kurang dari 30% dengan kolaborasi tim yang meningkat dan juga output yang lebih baik. Adapun pembelajaran yang keenam mengenai komunikasi yang efektif. Komunikasi terbuka dengan berbagai informasi secara transparan dan juga mendorong feedback dari semua pihak. Penyampaian ide mengkomunikasikan konsep sederhana dan juga lebih terstruktur. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil progres dan juga pencapaian dengan visual yang lebih menarik. Adapun tantangan terbesar yang dihadapi yaitu konflik pendapat, perbedaan visi, desain, dan juga tim
dari tim teknis dan juga tim kreatif. Kemudian adanya deadline yang ketat sehingga tenggat waktu yang dibuat sangatlah singkat dengan cakupan proyek yang luas. Dan yang terakhir, sumber daya terbatas, keterbatasan anggaran, dan juga tim yang relatif kecil. Adapun cara-cara menghadapi tantangan yaitu mengidentifikasi akar permasalahan yang dapat didiskusikan dengan anggota tim. Kemudian brainstorming solusi agar nantinya terkumpul ide dari semua anggota tanpa menghakimi. Yang ketiga, implementasi yang terstruktur, di mana mampu menerapkan solusi secara sistematis dengan evaluasi yang berkala. Dengan adanya dampak terhadap proyek pengembangan diri, proyek ini diharapkan telah meningkatkan kepercayaan diri secara signifikan, kemampuan menghadapi tekanan, dan juga tenggat waktu yang berkembang pesat. Kami yakin dengan adanya proyek ini mampu mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Kepemimpinan juga pengambilan keputusan juga menjadi lebih tegas. Adapun nilai atau prinsip-prinsip baru setelah proyek tersebut selesai, yaitu kerjasama, kedisiplinan, keterbukaan, dan juga tanggung jawab menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Rencana pengembangan diri selanjutnya, pendalaman teknis mempelajari teknologi block-end dan juga front-end terbaru untuk meningkatkan kompetensi teknis. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan guna memperkuat kemampuan memimpin sebuah tim dan juga mengambil keputusan yang strategis. Yang ketiga, keterampilan presentasi untuk meningkatkan kemampuan penyampaian ide secara menarik dan juga meyakinkan. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.